Jadi kalau seorang suami akhlaknya seperti Nabi Muhammad, seperti ulama-ulama salihin, orang-orang yang saleh, yang ada cahaya, cahaya itu akan menerangi bahkan bukan diri perempuannya, tapi hati perempuannya. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Fahr Al-Wujud mengatakan apa? Kalau kita duduk dengan siapa itu ada sirnya, apalagi duduk yang seumur hidup dengan suami, begitu. Jadi nggak boleh kepada suami melawan, nggak boleh, harus taat kepada suami. Taatnya sama seperti orang tua, beb, nggak sama sekali, ya nggak sama, karena orang tua, suami, ya nanti di akhirat the suami akan kumpul dengan perempuan itu, bukan kumpul dengan orang tuanya. Nah, kok bisa seperti itu bedanya ya? Karena keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bizatihi wa sirrihi fis samawati wa hawlahal ardi wa ala qadrihi wa biqadriyatihi wa ala awliyaihi sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah menundukkan antumah semua dalam satu majelis yang penuh keberkahan insyaallah, yang penuh dengan rahmat Allah, maghfirah, hidayah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustazah Aisyah binti Husain bin Syahab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antumah semua jamaah majelis Al-Marzuq, mudah-mudahan digabul hajat, disetafiahkan badan, dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dijadikannya min saadatil mar'i, daripada perempuan yang salihah, abidah, ta'iah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sakinah mawaddah warahmah. Dikatakan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk kita manusia ini sepasang, ar-rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan. Di sana lelaki ini lebih kuat, laki-laki lebih kuat, perempuan lebih lemah. Jadi masing-masing punya kelebihan, punya keutamaan. Karena Allah Subhanahu wa taala jaiz buat Allah, apa ciptaan Allah ini enggak ada artinya. Ma khalaqtu hadza batila. Allah jadikan segala sesuatu itu enggak batil. Enggak jelek, enggak buruk, enggak salah. Dalam rumah tangga kita ini wajib untuk mengikat hubungan suami istri itu saling menghormati, saling menghargai, bukan dibeli ya, nggak boleh jual diri, haram. Bagaimana Habib kalau dikatakan keluarga itu sakinah? Sakinah itu awal perjalanan suami istri itu menuju mahligai keabadian di surga. Jadi kalau berharap menjadi hamba Allah karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Rasulullah, ya kita harus mengikuti akhlak istri-istri Nabi ya, perempuan.
Kenapa? Karena di sana itu daripada Ali Muhammad keluarga Rasulullah ada satu cermin yang bisa kita lihat untuk kita melihat benar-benar bagaimana menjadi perempuan. Suami terus Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dikatakan. Dia laki-laki ini pemimpin. Enggak boleh ya, haram salat perempuan ngimamin istri ngimamin suami, haram, enggak boleh. Ya, dan enggak lucu ya, maksudnya enggak bagus. Ini laki apa jin, orang apa setan. Nah, begitu. Ar-rijal laki-laki ini apa? Dia mempunyai beban kesalihan lebih daripada perempuan. Jadi nanti sesaat rumah tangga itu di akhirat bagaimana suami? Ya, bagaimana suami? Perempuan salah namanya lemah. Perempuan terkadang melakukan perbuatan, jangankan perempuan, laki-laki juga kadang berbuat salah dan dosa. Ya, karena manusia, balik lagi. Mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah. Ya, tempatnya salah. Banyak kekurangan kita. Salat ya nggak bisa khusyuk. Tumakninah ini inti salat kadang nggak paham. Kalau disuruh khusyuk nanti nggak pada salat. Nah, susah ada tuh. Perempuan susah, laki susah. Klop udah kalau urusan ibadah susah barang ya. Tapi di saat mereka saling mengalah, ini afdal, diutamakan. Jadi dalam rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah ini wajib. Hati-hati, karena kalau sampai talak, sampai cerai, ini musibah besar yang akan Allah laknat. Misal seorang laki-laki kasar, main tangan, mukul istrinya. Ada pendapat alim, jadi pukulan itu kalau perempuan itu sabar, jadi luar sabab. Ini laki-laki ini benar apa enggak benar, di luar sabab dulu pertama-tama. Sabar perempuan itu. Sabar, kecuali di madu nggak mau ya. Kalau misal dipukul sabar. Kenapa? Karena derajat itu Allah berikan kepada sesuatu yang karena sebab Allah uji. Jadi kalau perempuan diuji Allah Subhanahu wa taala, seorang mar'ah itu, istri itu sabar, dia akan mendapatkan kemuliaan. Lah Habib, perempuan kok bisa mulia Habib? Kan suaminya yang mulia. Nggak bisa begitu. Ya, kenapa? Karena misalnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul, kayak putri Nabi, putri Rasulullah ini perempuan tapi seperti laki-laki dan memang enggak haid. Memang Sayyidah Fatimah itu enggak haid ya. Dan waktu ngandung Sayyidina Hasan itu setahun 2 kali lahir. Dikandung Sayyidina Hasan, setengah kandungan lahir Husain. Jadi kembar-kembar enggak kembar ya. Karena dia punya kakek Sayyidina Muhammad basyarun lakal basyar. Manusia tapi Kanjeng Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Jadi banyak keluar biasaan dari Rasulullah yang seorang suami itu bisa teladani. Jangan gampang marah ya. Gak boleh main tangan, gak boleh kasar kepada istri. Udah ngerti lemah, kenapa dikasarin? Memang dia laki-laki yang suka mukul-mukul istri ini memang orangnya durjana ya. Nah, teruslah cerai. Nah, di tempat-tempat seperti itu dibolehkan cerai. Tapi kalau nggak ada sebab, hanya lupa, gampang marah, pelit kepada istri, sudah nggak apa-apa. Itu ujian buat perempuan. Watini wa zaitun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kenapa Madinah ini Allah berkahi? Kenapa Haramain Mekah Al-Mukarramah itu Allah rahmati, Allah berkahi? Karena Nabi Muhammad. Jadi kalau seorang suami akhlaknya seperti Nabi Muhammad, seperti ulama-ulama salihin, orang-orang yang saleh, yang ada cahaya itu akan menerangi bahkan bukan diri perempuannya, tapi hati perempuannya. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Fahr Al-Wujud mengatakan apa? Kalau kita duduk dengan siapa itu ada sirnya. Apalagi duduk yang seumur hidup dengan suami. Begitu. Jadi nggak boleh kepada suami melawan, nggak boleh. Harus taat kepada suami. Taatnya sama seperti orang tua, Beb, nggak sama sekali. Ya nggak sama, karena orang tua, suami. Ya, nanti di akhirat suami akan kumpul dengan perempuan itu.
bukan kumpul dengan orang tuanya. Nah, kok bisa seperti itu bedanya ya? Karena keterangan Allah Subhanahu wa taala. Watini wazaitun, demi buah tin dan zaitun yang ada di kota Mekah itu, yang Allah beri keberkahan. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada satu manusia di sana, seorang laki-laki, Nabi Allah Adam alaihi salam, dalam tafsir ayat itu. Nah, terus dia mawaddah, terus mulai dia suka, cinta kepada sepasang itu satu dengan satunya. Mulai cinta. Kenapa cinta? Karena Allah yang memberikan? Enggak, karena ikhtiar, usaha. Kenapa orang itu soleh? Karena Allah tentukan, semua Allah tentukan. Ya, cuman Allah berikan keutamaan kita ini tafakur di antaranya, untuk kita berubah menjadi lebih baik, entah itu suami ataupun istri itu. Banyak sholawat, cinta digandeng dengan sholawat ya. Karena kata Nabi, dan semua wasilah daripada Rasul, daripada Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu, kesenangan hati, dunia dan akhirat dan seisinya ini gugur sudah kalau kita dalam mengingat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana keutamaan bahtera keluarga yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira." Di sana itu ahlul bait Rasulullah, Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Ali mantu Rasul, Hababah Fatimah Zahra istrinya, dan Sayyidina Al-Hasan thumma Al-Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan kita melihat dalam keluarga itu ada sesuatu yang memberkahkan. Apa di antaranya? Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ahlul bait Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghulu kita, pemimpin. Nah, di sana itu mawaddah, akan cinta seorang perempuan kepada suami seperti karena Muhammad SAW, seperti Rasulullah suaminya itu. Dianggap segala sesuatunya penyelamatnya suaminya. Dia utamakan qawamuna 'alan nisa, dan lebih daripada perempuan itu. Nah, kelebihan ini sesuatu yang Allah tentukan. Nah, di sana bagaimana bib caranya? Anak supaya seperti laki-laki lah, jangan, nggak boleh. Perempuan harus seperti perempuan, tambah dia lemah, tambah dia lembut, tambah bagus. Nah, karena laki-laki itu senang ya kepada lawan jenisnya. Jadi kalau laki-laki ini nggak seperti laki-laki, wa na'udzubillah, Nabi laknat ini ya. La'anna Rasulullah, ada satu hadis dalam kitab Bukhari Muslim bahwasanya Nabi melaknat ya. La'anna Rasulullah sallallahu al-mutasabbihina minar rijal bin nisa wa minan nisa'i birrijal, mutasabbihati minan nisa'i birrijal. Nah, kalau laki-laki nggak bisa menjadi laki-laki, ini dayus. Di sana bisa cerai. Udah gagal semua, nggak ada sakinah mawaddah warahmah. Perempuan juga yang nuzus, yang dia ngebengkang kepada suami, udah bisa cerai, gagal sudah, batal sakinah mawaddah warahmah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Habib, terus apa diazab di neraka? Dikucek-kucek di neraka. Ini seorang laki-laki mungkin mukadzab, pembohong. Seorang perempuannya mukadzibah. Seorang perempuan yang pembohong, nggak bisa baca Quran pasti udah. Nggak usah pakai demi Allah, udah demi langit aja udah. Nah, kenapa? Karena kira Al-Quran ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rumah sepi nanti. Rumah itu kayak kuburan kata Nabi. Ya, kalau nggak pernah baca Quran. Ya Habib, kan sholat 5 waktu, ala ngebengkangnya. Sholat 5 waktu, Quran juga harus dibaca. Kenapa? Karena Rasul SAW itu Nabi yang sunnah diwajibkan sama Nabi. Ya, jadi perempuan solehah itu yang bisa dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sakinah, mawaddah, warahmah. Terus Allah berikan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Al-Muhim, kesimpulannya surga dah. Kesimpulannya surga. Kalau lelaki ngalah sama istri, isunya benar-benar luar biasa, berkahnya luar biasa. Kalau perempuan ngalah kepada suami, benar-benar suaminya ini parah dah tuh, luar biasa. Ini perempuan-perempuan dan laki-laki semacam itu yang dirindukan surganya.
Itu kenapa? Karena keridhaan Allah yang dia cari, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat, ya, salat qiraah Quran, baca Al-Quran. Kenapa? Karena manusia ini akan menjadi hatinya terang. Laki-laki suami itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa gandeng istrinya ke dalam keridhaan Allah ila mardhatillah, untuk mendapatkan daripada golongan orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan mahfuzah. Allah beri akalnya sempurna, Allah beri keturunannya itu keturunan saleh salehah. Dari apa? Dari kebiasaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus beruntung ahlul jannah, sakinah mawaddah warahmah, dia mendapatkan kebaikan itu. Kalau di tangan suami itu kasar, ini bukan suami yang baik, ya. Karena sedekah itu dianjurkan, banyak sedekah, banyak sedekah. Kalau kita rumah tangga panas, ya, lagi tengkar terus, cekcok terus, ribut-ributan terus, kadang pisah-pisahan tidur segala macamnya, itu banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah, nanti itu rumah tangga mulai Allah berikan sakinah lagi. Allah berikan kesenangan hati lagi. Kalau udah senang hatinya, nyambung dia mulai ngelihat apa yang jelek-jelek tuh di suami, jangan dibiasain. Jangan suka dengarkan apa itu ustadz atau ustazah ngaji-ngaji bilang kalau yang jelek-jelek mulu, nggak ada. Sayyidah Fatimah nggak seperti itu. Itu bangsa Arab mengatakan wallahi Fatimah nggak seperti itu, ya. Husnudzan kepada suami, yang sayang kepada suami. Terus hindari orang ngomong begini kepada keluarga kita, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berkehendak menjadikan ahlul bait itu bersih, sebersih-bersihnya, ya. Tahirakum tathira. Allah akan membersihkan. Kalau kita melihat bagaimana adab, bagaimana fasihnya seorang perempuan yang salehah itu dalam qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, Allah akan memberikan kemampuan kepada perempuan itu untuk menjadi seperti perempuan itu. Karena apa? Karena segala kebaikan, ya, segala kebaikan. Jangan faham-faham yang enggak benar dipikirin, faham-faham yang salah diperhatiin. Naudzubillah min zalik, ya. Akhir zaman itu nanti ada, wallahu a'lam, atau mungkin bukan sekarang, ya. Di saat itu, ya Allah, itu udah gak karuan. Yang dikatakan Rasulullah itu laknat itu sudah ada nanti. Lelaki seperti perempuan, perempuan seperti lelaki. Dan nanti akhir zaman itu, bayangkan Habib, nanti suamiku dan aku ngalami, nanti keturunan kita insyaallah kita minta panjang umur, banyak keturunan ngalamin akhirat itu, ya. Tanda-tandanya sudah ada, ya, siap-siap kita untuk benar-benar lebih lagi dalam urusan-urusan dalam rumah tangga itu, supaya sakinah mawaddah warahmah. Semakin lama hubungan itu tambah kuat hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, sehingga terus meninggal salah satu di antaranya, atau suami dulu, mendingan suami dulu, ya. Karena suami ini dia biar ngenalin kita ke alam kubur, ya. Nanti nyusul tuh perempuan-perempuan itu, istri-istrinya nanti di akhirat. Teruslah Allah berikan rahmat itu. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti fi ayyamil akhir, di saat nanti setelah dua sepasang lelaki perempuan itu sabar selama di dunia menjalani hidup sakinah mawaddah warahmah. Lah Habib, terus kalau perempuan sabar Allah berikan ganjaran? Iya, banyak fadilah-fadilah di sana yang diterangkan alim ulama. Untuk kita melihat apa sih as-surur, rahasia-rahasia Allah berikan kepada seorang perempuan itu. Semisal ketika suami keluar mencari nafkah, selalu doa istri itu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah, ya. Mar'atun salihah, doa perempuan yang salihah. Dan kalau semisal suami kita meninggalkan kita, mati, ya, kita
nikah lagi Habib. Kalau suami kita mati misalnya, ya nggak boleh. Jaga terus sampai nyusul perempuan itu mati. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa yang Allah tentukan, kalau kita nanti kebanyakan tingkah, kebanyakan apa segala macam, wa na'udzubillah, ihtiyat, karena kehati-hatian. Jadi sudah, karena apa, suami terus juga tinggalkan pesan kepada istri, kalau aku sudah meninggal nanti kau jangan nikah lagi. Nah, itu baru laki-laki ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala buat langit itu sepasang dengan bumi. Ya, Habib, aku manusia, Habib. Allah sudah katakan aku bukan langit, aku bukan bumi yang diinjak-injak, atau suamiku tuh langit yang tinggi dan benar tinggi ya. Tapi sekiranya mau masuk ke surga yang mana nanti? Ya, bikin ribet, bikin ruwet, bikin rumit. Kesetiaan terus, cinta itu setia, mawaddah di sana. Berharap terus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus akhir hayat perempuan itu menjadilah perempuan mar'atun salihah. Habib punya umi itu di Pekalongan, Habibah Syarifah Aminah binti Muhammad Al-Mut Al-Atos. Habib Muhammad ini punya umi Habibah Fatmah binti Hasan bin Hud Al-Atos. Itu waliyah sepupunya Habib Umar bin Hud Cipayung, ya, yang masih dekat sama abahnya Ustaz Agil, ya. Itu Habibah Fatmah binti Hasan ini setiap malam bangun di malam hari, setiap malam perempuannya waliyah itu ada di tawasul, tertib tawasul Habibah Fatmah binti Hasan bin Hud. Kalau Habib Umar Cipayung, Umar bin Muhammad bin Hud. Itulah termasuk dia Habibah Syarifah, Abidah Ta'iyah, banyak ya, termasuk ustazah Ipah, Masya Allah ya. Nah, kita mendapatkan berkah. Kenapa? Karena mereka orang yang benar-benar ada, kita bisa mencium keberkahan, kita bisa merasakan fadilah, kebaikan dari ahsanul lisan, dari ucapan yang baik ya. Habib tanya sama Umi, Mi, dulu itu Jidah Fatmah kalau setiap malam apa kerjaannya? Karena Habib nggak ngalamin cuma masih bayi umur setahun waktu itu. Pengen tahu apa sih yang dikerjakan, kata Umi. Habib itu setiap malam dia bangun malam tahajud. Itulah perempuan yang soleha. Banyak aksar min mar'ah, karena memang banyak perempuan ya. Banyak perempuan, jadi banyak. Surga itu Allah persiapkan luas, surga Allah. Rahmat Allah hanya luas, rahmat Allah. Jadi gugur. Kalau laki-laki mukul perempuan udah nggak usah ditanggepin. Sabar, karena lemah perempuan ya, karena lemah. Kalau kita merasakan hidup ini berarti tafakuri. Jangan ngerasain pakai pikiran, diresepin hidup susah, hidup senang, jangan. Tafakur ya. Tafakur ini berpikir karena Allah Subhanahu wa taala membesarkan segala sesuatu, termasuk jodoh ya, termasuk jodoh. Nabi SAW katakan, an-nikahu sunnati, menikah itu sunnahku. Man taraka sunnati falaysa minni. Siapa orang meletakkan, meninggalkan sunnah itu dalam menikah itu, bukan dia golongan Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Yang namanya nikah itu sudah berjanji sehidup semati. Jadi kalau pengkhianat di antara dua makhluk itu akan Allah hinakan sehina-hinanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan penjagaan kepada kita. Allah berikan kemudahan segala urusan kita, terutama dalam urusan rumah tangga. Karena Nabi katakan seperti itu. Hadisnya sahih itu di dalam sahihain Bukhari Muslim radhiyallahu anhum. Nah, kalau terus nggak mau nikah, hati-hati ya, nggak boleh perempuan seperti laki-laki seperti perempuan. Itu kan di zaman sekarang ini udah acak-acakan, udah mulai ada namanya LGBT ya. Dia ini orang nggak benar sudah hina, naudzubillah min dzalik ya. Tapi berumah tangga, punya keturunan soleha. Bayangkan itu, orang rusak sama orang benar ya. Kepengen bermilih mau jadi apa? Nah, kalau berani melawan irada Allah Subhanahu wa taala,
nanti Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, tapi kalau kita berusaha menjadi iradah ketentuannya Allah, kita diciptakan perempuan itu seperti ka'anal mar'ah, seperti perempuan, ya sudah. Ikuti apa yang Allah tata Al-Quran Al-Karim dan apa yang Nabi sampaikan sunnah Nabi, yaitu hadis Rasulullah, dan ambil pelajaran di sana. Makan itu buah-buah barakah daripada adinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.